Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marisa Salsabila Putri dengan NIM 0805 1382 328084 dari kelas L3. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara pengunduhan data spasial Indonesia Geospasial. Simak video berikut ini. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu peta analog. Peta analog adalah peta yang dibuat secara manual yang biasanya menggunakan metode tradisional dan biasanya di atas media fisik seperti kertas, film, atau kanvas. Peta juga bisa dihasilkan tanpa bantuan teknologi digital dengan cara menggunakan alat-alat seperti pensil, pena, tinta, atau alat pengukur lainnya. Kemudian ada ciri-ciri utama pada peta analog seperti berikut, yaitu media fisik. Bisa diartikan sebagai peta analog dicetak atau digambar pada kanvas, kertas, atau bahan lain yang bersifat fisik. Kemudian ada proses manual. Dapat diartikan dengan dibuat secara manual yang seringkali menggunakan pengukuran lapangan atau foto udara sebagai dasarnya. Kemudian itu kurang fleksibel, yang diartikan tidak dapat dengan mudah diperbarui atau dimodifikasi setelah dibuat, kecuali dengan membuat ulang peta tersebut. Kemudian detail terbatas, yang dapat diartikan sebagai tingkat detailnya seringkali bergantung pada keahlian pembuatan peta dan kualitas sumber data yang tersedia. Meskipun sekarang lebih banyak peta yang telah dialihkan ke format digital melalui teknologi GIS, peta analog juga masih memiliki nilai historis dan digunakan dalam beberapa aplikasi tradisional atau di daerah yang belum mengadopsi teknologi digital yang sepenuhnya. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan cara memilih daerah dan cara mendownload pada web Indonesia Geospasial. Yang pertama, cari Indonesia Geospasial. Lalu klik pada bagian ini. Setelah itu klik pada bagian pencarian. Lalu ketik daerahnya, Palembang. Kemudian cari. Lalu tunggu sampai gambar yang ada di sini ditampilkan. Setelah ditampilkan bisa diklik, lalu scroll sampai ke bawah. Kemudian pilih daerah mana yang ingin dipilih. Di sini saya akan memilih daerah Palembang. Bisa diklik pada bagian download. Kemudian ada pun kesimpulan, yaitu INA Geoportal. INA Geoportal ini sangat berperan penting di Indonesia karena dapat mendukung berbagai sektor seperti pengelolaan data serta pemetaan. Kemudian teknologi geospasial itu memungkinkan analisis dan visualisasi data yang berbasis lokasi, yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien. Kemudian di Indonesia, Badan Informasi Geospasial itu juga sudah memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial.
untuk kepentingan nasional. Kemudian itu penerapan geospasial juga mencakup sistem pemetaan, penginderaan jauh, serta penggunaan GIS yang memberikan data spasial dan temporal yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan adanya akses terbuka melalui INA Geoportal, misalnya mempermudah pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendapatkan data geospasial yang diperlukan. Kemudian ada pun saran pada kali ini yaitu penguatan infrastruktur data geospasial, yang dapat diartikan Indonesia itu perlu terus meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengelolaan data geospasial agar lebih cepat dan akurat. Dan ini juga termasuk ke dalam jaringan internet dan perangkat yang memadai untuk pengumpulan serta distribusi data. Kemudian ada peningkatan SDM yang perlu dilakukan dalam pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia di bidang geospasial, termasuk di tingkat pemerintah daerah dan sektor swasta, untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini. Kemudian sosiologi, sosialisasi, dan edukasi yang dapat diartikan sebagai agar pemanfaatan geospasial bisa lebih merata, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada berbagai pihak terkait pentingnya data geospasial serta cara mengakses dan menggunakan melalui INA Geoportal atau sistem lainnya. Yang keempat itu kolaborasi antar instansi, yang dapat diartikan perlu adanya kolaborasi lebih erat antar berbagai instansi, pemerintah dan swasta dalam berbagai data serta informasi geospasial untuk yang lebih efisien penggunaan data, pengelolaan data secara optimal. Kemudian yang kelima itu peningkatan keamanan data, yang dapat diartikan dengan semakin pentingnya peran data geospasial, perlindungan terhadap keamanan data menjadi krusial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian itu harapan-harapan pada praktikum selanjutnya dan pada kali ini itu semoga kedepannya lebih lancar lagi untuk praktikan-praktikan yang belum memahami secara detail itu, semoga kedepannya bisa lebih memahami dan bisa lebih memperhatikan lagi apa yang telah dijelaskan oleh asisten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah kata pada penjelasan saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.